Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Action. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil abdil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini, di bulan Maulud ini, kita masih diberikan umur, masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita dapat bermuajah terus secara online. Meskipun kita jaraknya jauh, ada yang di luar negeri, ada yang di Singapura, ada yang di Jakarta, ada yang di mana-mana. Insya Allah semua antum semua dilindungi oleh Allah, diberi inayah hidayahnya, diberikan umur yang panjang barokah, harta yang melimpah barokah, anaknya soleh-solehah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tertuju kepada junjungan alam, baginda yang agung Nabiullah Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah dunia dan seisinya diciptakan oleh Allah, yang mana berkah beliau umat manusia berada di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah, yang mana karena beliau terciptanya surga dan neraka. Mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat kita terbalaskan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat, ini habis maghrib mau isya nih sahabat. Saya lagi merenung atas kejadian yang siang tadi live itu. Saya mikir tentang USG, tentang bukti-bukti Rafa yang hamil semakin nyata. Tapi aman sahabat, saya tidak tergoyahkan dalam hati untuk tetap bertakluk kepada guru kita semua, Gus Idris Al-Marbawi, yang mana saya sangat kenal beliau. Beliau itu orang yang suka menebarkan kebaikan tanpa pandang bulu. Entah itu anak jalanan, entah itu anak pang, entah itu siapapun. Beliau berdakwah sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau mengingatkan kepada sahabat, ada sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
menekankan kepada kita untuk mencintai para anak cucu keturunan Rasulullah SAW. Sebagaimana guru kita, Gus Idris Al-Marbawi, juga melakukan hal tersebut. Beliau sangat mencintai, beliau sangat hormat kepada habaib, kepada syarifah, kepada anak cucu Rasulullah SAW. Saya teringat sebuah hadis yang disampaikan oleh guru saya, Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli baiti kasafinati Nuhin, faman rakibaha naja wa man takhallafa anha gharika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahli baiti, keluargaku, anak cucuku, anak turunku, kasafinati Nuhin, seperti bahteranya Nabi Nuh atau seperti kapalnya Nabi Nuh, yang mana pada zaman dahulu Allah murka kepada umatnya Nabi Nuh, menyampaikan informasi kepada Nabi Nuh akan terjadinya banjir bandang yang memusnahkan semua umat pada zaman itu. Menyambung lagi pada hadis tersebut, kasafinati Nuhin faman rogibaha naja. Rasulullah bersabda, anak cucuku, anak turunku seperti bahteranya Nabi Nuh. Faman rogibahan aja. Barang siapa yang mengikuti ajarannya, barang siapa yang menaikinya, dalam arti menaiki itu mengikuti ajarannya, sunnah-sunnah Rasul, naja. Kata Rasulullah akan selamat. Waman takhallafa anha, dan kata Rasulullah, dan barang siapa yang berpaling dari bahteranya Nabi Nuh yang diibaratkan seperti anak cucunya Rasulullah SAW, ghariko, kata Rasulullah, akan tenggelam, akan tidak selamat. Maka dari itu, guru kita semua menekankan, selalu mengajarkan kepada saya pribadinya, khususnya kepada semuanya, untuk cinta kepada para habaib, untuk cinta kepada anak cucu Rasulullah SAW. Baik sahabat, itu mungkin salah satu kita berbagi ilmu lewat guru kita mengajarkan bahwa sedikitpun ilmu yang kita dapat, sebisa mungkin kita menyalurkan kepada sahabat-sahabat Qiyumaniyah semua. Dan tadi itu banyak yang chat admin tentang Mustika Al-Marada ini, sahabat. Yang mana si Baim itu kalau udah ngelihat Mustika Al-Marada ini, wah, langsung matanya hijau, langsung cepet-cepet mau maharin. Padahal kita ya cuma trik aja. Semoga sahabat-sahabat Qiyumaniyah semua langsung nih chat admin, maharkan Mustika Al-Marada ini. Nomornya 081 3 4 kali 22776, sahabat. Kembali lagi ke permasalahan Rafa yang hamil, yang menyodorkan bukti-bukti nyata, surat kehamilan, tes pack. Terus yang tadi saya lihat itu foto USG yang semakin nyata menurut orang-orang yang ada di kubu Rafa. Tapi menurut saya pribadi, kalau orang udah cinta, kata Sayyidina Umar bin Khattab, pecinta itu akan tenggelam kepada apa yang ia cintai. Nah, saya khususnya pribadi, mungkin semua tim Gio, itu seperti yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab. Pecinta itu pasti akan tenggelam kepada apa yang ia cintai. Termasuk saya, cinta kepada guru saya, Gus Idris Al-Marbawi, ya saya akan terus cinta meskipun ada banyak fitnah, cacian, makian, tuduhan. Itu tidak akan menggoyahkan cinta saya kepada guru saya. Jadi buat para sahabat Qiyumaniyah semua, kalau memang semua antum benar-benar cinta, seharusnya antum tidak akan tergoyahkan sedikit pun rasa cintanya karena fitnah-fitnah yang menurut saya di luar nalar, tidak masuk akal, tidak masuk logika. Mungkin segitu aja, sahabat.
Saya ini sebenarnya mau ke depan, Mas kameramen, mau ke depan, tapi ntar saya mau ngelurusin ini dulu, ngelurusin punggung. Habis ini kita mau berangkat salawatan lagi, safari maulid. Buat para sahabat semua, kita meriahkan ini bulan maulid, kita meriahkan bulan kelahiran baginda suci Muhammad SAW. Karena ada syair ulama mengatakan, kalau kita bersolawat itu tidak akan menambah, juga tidak akan mengurangi kemuliaan Rasulullah. Tapi salawat yang kita baca itu akan menjadi agung, menjadi mulia, karena kita menyebut nama suci baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, untuk semua para sahabat Yumania, kita meriahkanlah bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ayo Mas kameramen, ikut saya ke atas. Saya mau siap-siap dulu, mau berangkat majelisan. Kameranya matiin dulu, nanti kalau udah di atas kita on cam lagi. Oke? Yuk. Alhamdulillah sahabat, saya sudah menyiapkan tas, juga mau berangkat. Habis ini kita safari maulid. Doakan lancar, doakan. Siapa itu? Kak Rafa, ngapain? Ngapain? Mau masuk. Mau masuk? Runya apa? Kita ngobrol di dalam aja bisa nggak? Ya udah, yuk lewat sini. Kok ada Rafa sahabat? Ada apa ini? Kenapa kok mukanya kayak orang bingung gitu? Kak Rafa duduk sini. Mas minta tolong dong ininya, mic-nya. Nah. Kenapa? Mas, aku nanya kenapa sih, emang Masnya nggak tahu ya? Nggak tahu, emang ada apa? Mas nggak tahu tujuan saya datang ke sini apa? Nggak tahu lah, saya kan mau berangkat safari maulid ini. Tapi Gus ada nggak ya di dalam? Iya Gus ada, soalnya kan belum berangkat. Kenapa? Saya datang ke sini, saya nerima tantangan untuk sumpah pocong, Mas. Astagfirullah. Jadi live yang kemarin-kemarin tuh bener? Benar. Ya habis mau gimana lagi, Mas? Kalau saran saya Kak Rafa ya, cinta itu memang buta, tapi jangan senekat ini dong. Ya bisa nggak tahu harus pakai cara apa lagi untuk meyakinkan orang-orang dan juga Gus Idris. Kok emang saya tuh hamilnya dia. Saya juga Tapi- capek, Mas. Kak Rafa tahu kan sumpah pocong ini akibatnya apa? Nggak tahu. Itu bakal berpengaruh sama hidupnya Kak Rafa loh. Emang sebegitu berpengaruhnya ya, Mas? Ya, ini bukan sumpah main-main Kak Rafa. Namanya sumpah pocong itu, ya kalau Kak Rafa bohong, ya Kak Rafa harus terima resikonya. Saya bakal terima resiko apapun kok, Mas, karena saya nggak berbohong. Kenapa sih Kak Rafa kok ngeyel aja ke Gus? Kenapa? Saya tuh bukan ngeyel, saya cuma mau minta pertanggungjawaban dari Gus aja, udah itu doang, Mas. Karena Gus juga kan ngelakuin, bukan cuma saya sendiri. Kak Rafa, saya tuh mau ada fitnah seperti apapun ke Gus, saya nggak akan percaya. Meskipun ada bukti otentik yang kayak live-live kemarin itu, saya nggak percaya. Karena saya tahu Gus tuh orangnya kayak gimana. Mas, sedekat apapun kamu sama orang, kamu gak bakal pernah tahu dalamnya yang sebenarnya jadi seperti apa kan. Walaupun emang kamu bilang kamu deket sama Gus,
Karena nggak mungkin mas, Gus juga cuma manusia biasa Iya tahu. yang punya nafsu. Tapi kalau menurut saya Kak Rafa ya, coba pikir 2 kali kalau memang Kak Rafa tuh menerima tantangan sumpah pocong itu. Karena sumpah pocong itu kalau nggak hidup ya mati. Kak Rafa kan udah tahu tuh Gus cintanya tuh sama Umi. Kenapa sih Kak Rafa nggak mencoba melupakan? Tapi Gus juga cinta sama saya mas. Ya itu kan menurut Kak Rafa. Enggak menurut saya, kalau emang Gus nggak cinta, nggak mungkin dari awal Gus membukakan celah buat saya. Saya nggak bakal sampai terobsesi kayak gini kok. Kalau emang dari awal Gusnya nggak bikin saya jatuh cinta. Tapi kan cinta tuh nggak harus memiliki Kak Rafa. Tapi masalahnya saya udah hamil mas, terus saya minta tanggung jawab sama siapa? Sama Tony. Saya nggak ngelakuin apa-apa sama mas Tony. Saya nggak percaya muka Tony itu muka-muka itu. Sebrengsek apapun dia, tapi dia masih bisa menjaga saya mas. Menurut saya Kak Rafa, kalau memang Kak Rafa tuh bener-bener hamil, apa Kak Rafa nggak kasihan tuh sama Umi, sama anak-anak Gus Idris? Kalau mereka tahu gimana? Saya bisa kok ngerawat anak-anaknya Gus Idris. Ya tapi kan Gus Idris nggak mungkin ninggalin Umi, itu nggak mungkin. Kalaupun nggak ninggalin, ya biarin aja saya jadi madunya Umi. Astagfirullah, memang Kak Rafa mau dimadu? Siapa sih di dunia ini perempuan yang mau dimadu mas? Tapi kalau misalkan udah cinta gimana? Ini beneran Kak Rafa mau sumpah pocong? Yakin? Coba deh pikir 2 kali. Ini imbasnya nggak akan ke hidupnya Kak Rafa aja. Orang-orang terdekat Kak Rafa pun pasti kena resikonya. Saya udah siap kok mas, menerima apapun itu resikonya. Memang bener ya, cinta tuh buta sahabat. Buta. Biar netizen-netizen juga tahu, report aja. Mereka kan yang menuduh-nuduh saya, yang fitnah-fitnah saya, yang bilang kalau saya itu hamilnya bohongan, kalau dokter suruhan atau apa itu segala macam. Biar mereka juga tahu kalau saya berani kok sumpah pocong. Astagfirullahaladzim. Ya aku bisa apa aku di sini cuma istilahnya itu santri. Ya tapi harusnya dari awal juga kamu bantu saya mas, kamu jangan ngehalang-halangin saya sama Gus. Ya nggak bisa lah, orang saya tuh tahunya Gus sama Umi dari Buat dulu ketemu sama aja Umi. rasanya susah banget karena mas selalu ngehalang-halangin saya sama teman-teman mas itu. Ini kenapa bener mau nunggu? Saya mau berangkat duluan soalnya ke safari maulid. Nggak apa-apa, nggak masalah. Penting saya berani untuk sumpah pocong. Astagfirullah, sumpah pocong lagi. Kak Rafa itu resikonya berat loh kamu. Beneran. Gak nyesel nanti kalau memang kamu berbohong, terbukti kebohongan kamu, terus kamu kena resikonya sumpah pocong. Coba deh pikir, hidup kamu tuh masih panjang, masih muda juga. Ya terus nanti siapa yang mau tanggung jawab pas kehamilan ini mas? Karena saya ngelakuinnya sama Gus Idris kok, saya cuma minta pertanggungjawabannya dia aja. Kenapa dia selalu terlalu menjaga nama baik dia di depan publik sih? Ya memang namanya baik Kak Rafa. Ya kalau kan udah tercoreng kayak gini gimana? Salah dia sendiri dari awal yang selalu Nggak 1-2 kali Kak apa-apa Rafa. bawa kamera, apa-apa di record, apa-apa live. Jadi kan semuanya orang jadi tahu. Ya karena itu buat bukti kalau memang beliau tuh nggak ngelakuin. Kamu tahu apa sih mas di belakang itu? Ya emang aku nggak tahu, tapi kan aku namanya cinta ke guru, ya udah percaya aja sama guru. Udah ini jamnya udah mepet Kak Rafa. Kak Rafa kalau mau nunggu tapi jangan di sini. Di mana? Bukan sana dong. Ini kan di area pondok. Saya sebenarnya ini boleh sih masukin, cuma nanti takutnya fitnah. Mending Kak Rafa tunggunya di pos satpam atau di luar gerbang.
Gusnya ada kak. Ada, ini kan belum berangkat. Ada kok. Bisa? Coba deh pikir-pikir lagi itu. Coba pocong itu berat, resikonya berat. Iya. Jangan iya aja. Ya udah yuk, kita antar ke depan. Tapi saya nanti ketemu kan sama Gus. Insya Allah saya akan bilang nanti. Insya Allah. Saya nggak janji. Ya, udah yuk, kita antar ke depan. Allah. Coba pikir-pikir lagi Kak Rafa. Sumpah pocong itu gak main-main. Saya juga gak bakal kayak gini mas kalau dari awal nggak bikin ribet sama semua orang. Ya udahlah, saya mendoakan yang terbaik buat Kak Rafa. Makasih ya mas. Ya, Assalamualaikum. tumben salam. Waalaikumsalam. Matiin kameranya cepat. Kita mau berangkat ya. Oke, biar Kak Rafa nunggu di situ. Kita berangkat aja sama. Nanti kita sampaikan ke Gus kalau ada Kak Rafa di depan. Yuk. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.